Bu Nunung Wow, sekali wow. itu. Ya, ke Cikini dari Gondang Dia. Cakep. Cakep. Makan sushi di restoran. Hari Cakep. gini Cakep. kita bersua di Suara Edukasi dalam Pembelajaran. Cakep Wow. Nah, lagi ya, banget. biar seru ya. Satu lagi ya. Udah 3. Iya. Yang kedua, kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur biar Cakep. tak berantakan. Mumpung salam belum Cakep. saya ucapkan, yang Cakep. ingin ke WC saya persilahkan. Seru, nomor 3 ya, satu lagi ya. Gokil Ibu, gokil Ibu. Gokil Habis Ibu. ini ngopi nih. Bung Krukut di pinggir kali. Cakep. Cakep. Ada Cina berkawan-kawan. Cakep. Cakep. Jangan takut untuk mengkaji. Anak bangsa menanti peran kita sekalian. Yeay, keren. Bu Terima Nunung nih kasih, Hebring. Aplos. Baik, kita buka saja acara pada malam hari ini. Webinar pemanfaatan suara edukasi dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komunitas Pembatik Provinsi Banten dan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Banten tahun 2021, Bapak Epi Suhaipi SPD. Yang terhormat Bapak narasumber kita pada malam hari ini yang akan menemani kita sampai pukul 9 insya Allah, yaitu Bapak Ade Agung Rahmadi sebagai reporter atau penyiar radio suara edukasi dari BLPT Kemendikbudristek. Yang saya hormati Ibu Wulan Widari Enda SPD sebagai sebagai Duta Teknologi Provinsi Banten 2022. Yang saya hormati Ibu Duta Teknologi yang baru kita, Ibu Ade Mistri. Selamat ya Bu Ade sebagai Duta Teknologi Provinsi Banten tahun 2023. Yang terhormat Bapak Ibu sahabat pembatik Banten yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terakhir yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang telah dan selalu bersemangat menghadiri webinar-webinar, khususnya webinar pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan. Hari ini Jumat 24 November 2023 kita bisa bersilaturahmi di acara webinar yang bertema pemanfaatan suara edukasi dalam pembelajaran. Sebelum acara berlanjut, saya akan bacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga foto bersama, yang keempat adalah acara inti, yang kelima tanya jawab dan akan diakhiri dengan penutup. Baiklah, sebelum acara dimulai, semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan kepada kita semua. Mari kita baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semua. Amin. Baiklah, kita akan lanjut ke acara sambutan dari Ibu Wulan Widari Enda SPD sebagai Duta Teknologi Provinsi Banten di tahun 2022. Kepada Ibu Wulan Widari Enda SPD dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nunung Marwati yang luar biasa. Terima kasih. Izin ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusdatin Kemendikbudristek,
Lalu juga yang saya hormati Ketua Komunitas Sahabat Pembatik Provinsi Banten, di sini sudah hadir Kang Evi Happy. Yang kami hormati juga pemateri kita yang luar biasa, Masya Allah, terima kasih Mas Ade Agung Rahmadi di sela-sela kesibukannya. Terima kasih sudah membersamai kami dan tentu saja tim hebat penyelenggara kegiatan ini yang terus support untuk kegiatan ini terus ada. Izin Pak Ade dan para peserta hebat lainnya, terima kasih. Kita semua sedang berbahagia dan merayakan Hari Guru tampaknya. Jadi mungkin sebagian teman-teman juga sedang asik menyaksikan pengumuman tentang guru inovatif dan guru dedikatif, jadi agak-agak berebutan channel kita nih. Tapi kehadiran webinar kita di malam ini melalui berbagai proses yang panjang, sehingga akhirnya alhamdulillah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakannya di malam hari ini. Izin Pak Ade, ini merupakan jawaban dari kami semua. Jadi ketika ada sesi awal setelah pembatik, apa nih? Apakah akan berhenti atau terus belajar? Nah, inilah Bapak Ibu yang masih bersemangat terus konsisten untuk belajar, lanjut terus katanya. Nah, ini melalui semangat itu ada komunitas hadir dan terus mewadahi kegiatan ini terus menerus. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu guru hebat, saya sangat berbahagia sekali karena terus terang mungkin kalau Pak Ade lupa, tapi kalau saya akan ingat untuk pertama kalinya dalam hidup saya bisa live IG waktu itu langsung di Suara Edukasi ya, sebelum malam penobatan. Jadi waktu itu teman-teman yang lain kan pakaiannya heboh tuh Pak Ade, yang perempuan tuh heboh-heboh. Akhirnya dipilih yang paling simpel, udah Banten katanya. Waduh, saya waktu itu sekawan dengan Maluku, heboh sekali mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Untuk Bapak Ibu guru hebat juga yang hadir di room ini, yakin juga mempunyai kesan tersendiri, baik itu radio maupun Suara Edukasi yang sudah berpindah moda dan lain sebagainya melalui Instagram. Untuk saya misalnya untuk radio itu ketika ada lewat radio, ku sampaikan kerinduan. Nah itu kayaknya wah radio berhasil begitu menjadi salah satu momen-momen di masa remaja saya ya. Ayo katakan cinta melalui atensi dan lain sebagainya mungkin yang tidak dialami ya oleh generasi-generasi masa kini ya. Nah untuk hari ini sebagai bentuk kita semua ya pembelajar sepanjang hayat, kita ingin berusaha menghadirkan ya suara edukasi dalam pembelajaran di kelas, mungkin baik secara teknis ataupun secara non teknis langsung dari narasumber hebat kita. Dan bagaimana sumber ini menjadi media juga yang kita lirik ya untuk terus-menerus dalam kegiatan inovasi kita. Nah, intinya Bapak Ibu guru hebat, mudah-mudahan dan saya yakin sih kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan kita akan bisa merenungkan kembali ya media-media apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Baik, tanpa membuang waktu yang lebih lama lagi, nanti dengan penuh semangat kita akan menyimak dan saya juga izin nih mau ikutan pantun nih, sambil ngintip-ngintip nih pantunnya nih. Siap lah. Ayo. Oke, bisa mana ya contekannya ya? Pilar kokoh dengan besi, benang indah jadi baju. Belajar melalui Suara Edukasi, pendidikan Indonesia pasti maju. Terima kasih. Keren Bulan. Keren pantunnya Bulan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Bulan dari Endah SPD yang telah memberikan sambutannya. Baik, Bu Bulan bisa bantu saya untuk foto bersama ya. Iya, Bapak Ibu, monggo buka kameranya, jika berkenan kita foto bersama. Ya, siap? Siap Bulan? Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Cukup, Cak?
Nah, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, yang selalu semangat di acara pembelajaran untuk terus mengupgrade diri. Kita masuk pada acara yang kita nanti-nantikan sebagai acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber kita, dari Bapak Ade Agung Rahmadi. Sebelumnya saya akan bacakan dulu CV beliau. Luar biasa nih, segudang pengalaman yang Bapak Ade Agung miliki ya. Memiliki nama lengkap Ade Agung Rahmadi sebagai reporter atau penyiar radio suara edukasi. Mengenai beliau bekerja di Radio Suara Edukasi Pusdatin dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Dan sekarang beliau menjabat sebagai staf PAT BLPT Kemendikbudristek. Pendidikan akhir daripada Bapak Ade Agung Rahmadi adalah Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Inilah segudang pengalaman beliau. Yang pertama, sebagai penulis program audio video pembelajaran di TV Edukasi dan Radio Suara Edukasi. Yang kedua, Bapak Ade sebagai tutor guru nasional calon duta rumah belajar. Yang ketiga, sebagai guru sekolah anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, sebagai guru ekskul seni peran dan teater. Yang kelima, sebagai juri FLS 2N. Dan yang terakhir, sebagai pengembang dari radio keliling atau radio internet konsultan. Waduh, luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah buat Bapak narasumber kita, Bapak Ade Agung Rahmadi, luar biasa, Pak Ade. Baik, untuk sesi berikutnya saya serahkan saja kepada Bapak Ade untuk memberikan paparan mengenai tema pemanfaatan suara edukasi dalam pembelajaran. Kepada Bapak Ade Agung Rahmadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak. Terima kasih Bu Nunung, hatur nuhun. Salam untuk semua, Ibu Bulan, Kang Eti. Sehat Kang? Alhamdulillah, siap. Dan juga tentunya Alhamdulillah sehat, sepertinya sambil itu Kak, dua kegiatan. Iya, double ya, Ibu Bulan ya. Betul. Kami juga kemarin juga luar biasa double-nya sambil keliling pegang laptop. Aduh, udah kayak udah kayak yang di SCBD gitu lah. Sudah gaya sekali, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih dan tentunya alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di ruang virtual ini tentunya dengan teman-teman yang sebenarnya ini selokasi dengan tempat saya tinggal gitu ya, Banten gitu. Karena memang kebetulan saya tinggalnya di Ciledug. Masuknya berarti ke Tangerang Kota ya, Tangerang Kota. Dan memang kalau bicara Banten, Tangerang Kota, ini saya punya kedekatan dan banyak cerita yang sangat luar biasa di Banten. Tentunya sebelum kita mulai saya sedikit sedikit bercerita. Oh ya saya nggak jago pantun nih Bu Nunung nih, mungkin next time. Ya, silakan. Dia nggak jago pantun, jadi mungkin saya akan merangkai sedikit saja pantunnya. Kulit pisang, kulit kambing untuk bikin beduk. Saya itu tinggal di Ciledug. Itu aja deh. Jadi nggak ada sampiran langsung aja the point deh. Iya, nggak apa-apa. Saya jadi iya. Oke, terima kasih pantunnya orang Ciledug. Sedikit cerita tentang suara edukasi mungkin karena memang secara aktivitas memang suara edukasi dan profesi edukasi sudah tidak bisa hadir dari sisi streaming, dari sisi penyiaran. Namun yang terus kami bangun tentunya adalah semangatnya ya. Artinya dari hal-hal yang pernah kita jalani di Pusdatin atau bahkan dulu namanya Pustekom, ini akan terus kami rawat gitu.
Karena memang kalau bicara mundur kembali secara pribadi pun saya memang punya pengalaman, kakak saya seorang penyiar, kemudian juga nongkrongnya di radio. Jadi saya pikir saya punya dendam positif untuk terus berbagi, untuk terus menularkan virus-virus positif tentang radio, baik itu ke teman-teman, ke guru-guru, bahkan tak henti-hentinya. Bahkan tadi Bu Wulan juga bilang bisa juga ditularkan kembali semangat itu ke generasi sekarang, dan tentunya sebenarnya ini masih bisa dihadirkan semangat radio ini di kalangan para pendidik, guru, bahkan juga sekolah sebagai media. Di samping apa ya, radio ini bisa jadi alat pemicu untuk anak-anak kita, yang jadi saling bisa terkoneksi, misalnya guru-guru ya dari generasi yang menjalani saat radio gelombang, lalu dengan para generasi yang menggunakan streaming, ini bisa jadi mix kembali. Bagaimana caranya nanti mungkin kita bisa lakukan diskusi selanjutnya, mungkin next ini tidak terputus sampai momen-momen saat ini. Dan saya akan izin share screen, yang juga share screen ini atau materi-materi ini nanti akan tentunya Bu Wulan bisa share, saya bagi dengan senang hati. Saya pun akan terbuka untuk ngobrol diskusi by Japri, WhatsApp. Jadi silakan boleh di Japri ke saya, nanti nomor telepon akan saya cantumkan juga di kolom chat, atau Bu Wulan boleh silakan menerapkan nomor telepon saya di kolom chat. Karena memang ini passion saya yang saya usahakan akan terus hadir di kehidupan saya. Bahkan walaupun saya di posisi BLPT sudah beralih dalam sisi pekerjaannya, nggak lagi mikirin konten, nggak lagi mikirin bagaimana mewawancara, mencari narasumber, namun lebih ke aplikasi, lebih ke Siklah, lebih ke belajar ID, lebih ke Arkas pusing ya. Lebih ke Arkas, lebih ke akun belajar ID, ke hal-hal seperti platform lah yang jelas. Oke, aku akan langsung izin share screen terkait paparan yang juga tentunya ini pernah dilakukan oleh teman-teman. Paparan ini adalah paparan recycle ya, yang juga terus masih bisa tetap digunakan, masih tetap berlaku. Saya akan share screen, izin. Sudah terlihat ya, moga-moga ya. Ini paparannya yang buat dulu produser kami, Bu Linda, tentunya. Oke, sudah masuk ya. Oke, di sisi radio dan sebuah radio ini ada fase-fase yang kalau dari paparan ini ada praproduksi, ada produksi, ada juga pasca produksi. Yang tentunya kami di Radio Suara Edukasi dulu melakukan hal-hal fase-fase ini. Jadi ini pun juga tetap bisa dilakukan untuk Bapak Ibu guru yang tentunya sebenarnya kalau tadinya saya mau bilang Kang Epi, judulnya semua orang bisa jadi penyiar, semua orang bisa punya radio streaming gitu. Jadi cuma gimana ya pokoknya ya kata-katanya yang pas. Saya ingin mengajak media radio itu bisa dimiliki siapapun dengan cara yang gratis, sama seperti kalau di video atau di game, media pembelajaran game ini ada kan yang namanya platform apa yang bisa digunakan tuh, saya lupa namanya, bisa membuat game secara gratis di website apa gitu. Itu di radio pun juga ada. Jadi nanti saya akan membahas singkat juga di sisi teknisnya, walaupun secara singkat-singkat saja, karena memang hal-hal yang teknis biasanya perlu pembahasan yang detail dan cukup panjang. Namun paling tidak saya juga akan mencontohkan bagaimana cara kerjanya supaya Bapak Ibu bisa melihat sebegitu mudahnya kita bersiaran, sebegitu mudahnya kita punya radio. Oke, kita akan mulai saja dari praproduksi tentunya.
di mana di praproduksi ini dicari atau juga dibutuhkan analisis kebutuhannya mau apa aja, lalu juga kita akan melancarkan apa, dan juga tentunya di praproduksi ini juga hadir yang namanya penulisan naskah. Lalu kemudian ada fase produksinya. Nah, di saat ini sebuah latihan perlu dilakukan, rekaman dengan alat recording juga dilakukan. Kemudian tentunya di fase produksi nih ada namanya editing dan mixing, lalu dicek ulang, di preview, direvisi, lalu difinalisasi. Nah, fase-fase ini memang kita bisa menjadi patokan dan tentunya akan jadi apa ya, kematangan sebuah menu gitu ya. Kalau dalam sebuah menu atau resep masakan, jika ini dilakukan dengan teratur atau juga dengan ingredient yang pas, ini akan jadi sebuah sajian yang sangat luar biasa. Ini sama seperti sebuah konten kreator, dan ini saling berhubungan tentunya. Nah, kalau di naskah sendiri tentunya ada definisinya. Naskah itu adalah naskah rancangan program audio yang ada tutur katanya, ada musiknya, dan efeknya, lalu juga dipadukan dalam sebuah proses produksi. Nah, kekuatan dari radio ini tentunya audio yang menjadi basis, walaupun kadang orang berpikir cuma audio, namun dari audio ini tentunya akan punya kekuatan yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah sering saya berbicara tentang, saya pernah punya pengalaman memegang sebuah radio dari teman-teman yang tunanetra, di mana mereka tentunya sangat sangat membutuhkan atau juga berpegangan pada audio. Justru itu dari sana mereka membuat radio sebagai baik juga komunikasi, informasi melalui media radio ini. Lalu ada juga musiknya, ada juga efek suaranya, yang juga akan membantu mengiringi atau juga membuat suasana jadi lebih hidup. Nah, untuk tutur kata tentunya di radio ini harus mudah diterima, tidak perlu detail. Tidak perlu detail dalam arti kita tetap harus bercerita kepada pendengar dengan sebuah penjelasan yang otak kita bisa menangkap suasana. Misalnya baju itu berwarna hijau, kemudian udara yang dingin, itu harus tetap disebutkan seperti itu. Lalu harus juga sederhana. Harus sederhana, gunakan kalimat pendek dan juga kalimat-kalimat yang tunggal. Lalu jangan gunakan kalimat yang majemuk, yang mempunyai banyak makna. Dan tentunya terakhir harus komunikatif, di mana bahasa ini harus punya segmen yang tepat. Misalnya memang radio ini diarahkan untuk anak-anak, radio ini diarahkan untuk para pendengar yang ingin informasi atau juga ingin informasi politik, budaya, news, itu yang tentunya akan jadi kekuatan sebuah radio. Kita sebut saja radio El Sinta yang memang bersegmen pada news and talk, berita dan obrolan, informasi kemacetan. Jadi fokus seperti itu, namun tetap sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. Oke, lanjut. Untuk sisi musik, tentunya musik yang bisa digunakan sebagai pengenal, bisa gunakan musik tema. Musik tema ini biasanya kalau kami dulu di radio menggunakan sebagai suasananya tegang, Mas Agung, kasih musik tegang. Suasananya sedih, kasih musik yang mengalun seperti itu. Karena akan jadi penunjang membangun kata-kata tadi. Lalu juga musik juga bisa berfungsi sebagai penghubung yang menjembatani satu adegan ke adegan yang lain. Misalnya ketika kalau kami dulu di radio untuk mentuntaskan sebuah program audio pembelajaran, kami biasanya membuat sebuah bumper in, dan bumper out. Bumper in ini untuk masuk, jadi ketika orang mendengarkan ting nung akan tahu kalau itu adalah panggilan.
dan berakhir akan misalkan teret teret tet, itu akan selesai. Jadi ini bisa jadi penghubung. Lalu juga ada penyeling, pemisah adegan yang juga mungkin hampir sama, yang untuk memindahkan adegan tadi segmen. Lalu ada juga backsound. Backsound ini sangat 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 penting. Kenapa sangat penting? Karena lagi-lagi ini akan membangun suasana. Bagaimana seorang mendengarkan dan akan terajak theater of mind-nya, seolah-olah dia mendengarkan suara di kejauhan. Misalnya kita memanggil, "Hey Dodi, iya, aku masih di belakang, lagi nyuci piring." Nah, ini harus juga digunakan mengiringi adegan sebagai background. Misalkan ada musik masuk di saat adegan memanggil seperti itu. Lalu juga musik digunakan sebagai smash, memberikan tanda. Ini kalau di TikTok atau juga di Instagram misalkan ada adegan yang lucu-lucu, ini kayak gitu. Itu fungsinya dari sebuah musik. Ada juga efek suara. Efek suara tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu, seperti misalkan hentakan orang berjalan, suara efek petir, lalu juga mungkin suara mobil melintas dari kecil ke besar lalu hilang, itu juga digunakan di sebuah konten audio yang tentunya untuk menciptakan suasana. Nah, caranya bisa, kalau sekarang sudah begitu banyak konten yang bisa kita download dari YouTube, bahkan saya sudah menaruhnya di Drive dan juga bisa diunduh. Nah, saya bisa share jika membutuhkan. Itu ada yang sudah siap langsung digunakan. Atau kalau dulu kami di Suara Edukasi waktu itu masih punya gelombang AM, itu kami punya direktur atau juga pimpinan kepala radio itu almarhumah Ibu Eha Suleha juga itu dulu membuat secara live. Artinya dia ingin suara itu asli dari apa yang kita buat. Jadi ketika itu Bu Eha almarhumah membuat orang berjalan dengan hentakan sambil memegang alat rekam dia. Jadi memang dia sangat butuh suara yang asli. Di samping waktu itu YouTube belum sepopuler sekarang, jadi belum banyak materi-materi audio yang bisa kami cari di internet. Dan tentunya ini sangat membuat kepuasan tersendiri gitu. Karena memang kalau sekarang kadang-kadang kalau kita cari di internet ada yang free, ada yang kadang-kadang dibutuhkan untuk mencantumkan sumbernya di mana. Oke, lanjut untuk istilah-istilah dalam sebuah naskah, dan juga naskah jadi bagian di sebuah produksi. Ada announcer, ada NX, NAR, lalu juga ada FX, crossfade, fade in, fade out. Ini biasanya digunakan secara tertulis dalam sebuah naskah, karena ini biasanya jadi notasi batas-batas kami harus mencantumkan musik, mencantumkan efek, sound effect, mencantumkan musik yang crossfade. Crossfade itu yang menyatu dari besar lalu kecil lalu masuk yang lain. Jadi semacam ada singgungan di sana antara audio. Lalu juga ada fade in, fade out. Fade in itu suaranya masuk seperti dari pelan ke kencang, lalu standar. Ada juga yang fade out dari besar lalu mengecil, kayak lagu ketika habis. Itu fade out. Off mic, on mic. Off mic itu seperti namanya off, jelas mati, on menyala. Lalu ada pause. Nah, tentunya dalam penulisan kita ke penulisan ada topik, program harus ditulis dengan cermat. Ini saya beruntung sekali karena memang dengan panduan-panduan seperti ini saya jadi orang yang teratur ya. Karena tadinya mungkin saya sering sebagai penulis bahkan nulis aja. Akhirnya ketika ada kesempatan menulis naskah video, naskah audio, saya ditampilkan langkah-langkah seperti ini, akhirnya jadi teratur. Dan memang kebutuhan untuk sebuah audio pembelajaran ini dibutuhkan biasanya kalau dulu sebutannya GBMGM gitu ya. GBMGM kita harus teratur punya topik dari kurikulum tertentu, mata pelajaran tertentu. Kita topik program ditulis dengan cermat, lalu juga dilihat karakteristik pendengarnya. Kalau kami dulu di radio
apakah sasarannya SMP, SD, SMA atau kejuruan, ini kita harus tepat karakteristiknya. Kalau tujuannya untuk apa? Jelas kalau radio suara edukasi saat itu ada untuk pembelajaran, untuk jenjang SD, dongeng dan lain-lain. Pokok-pokok materi program, jelasnya tadi ada apa namanya sub-subnya kalau di NDNP seperti itu. Lalu format naskah. Nanti di sini juga ada format naskah yang kami biasa gunakan. Formatnya seperti apa sih? Naskah itu ada nomor, ada juga ini semacam bagan, ada uraian kata-kata yang diucapkan, ada durasi estimasinya berapa menit. Ini akan sangat membantu terutama saat nanti pengeditan, karena kalau kami di radio suara edukasi itu punya, ya sebenarnya semua konten punya batasan. Ini akan ditayangkan berapa lama durasinya. Nah ini akan sangat membantu para editor audionya, tentunya naskah itu. Lalu dikembangkan sinopsisnya dan treatmentnya, yang mana sinopsis tentunya juga akan sangat membantu para editor memahami suasananya seperti apa sih, suasananya apakah dalam kelas atau juga tokoh-tokohnya usia berapa, itu dibutuhkan sinopsis yang juga tentunya akan jadi keterbacaannya. Oke, selanjutnya menulis naskah tentunya. Nah, di sinopsis tadi ini ringkasan isi cerita dari naskah yang ditulis. Nah, tentunya memberikan gambaran singkat tentang program audio yang akan dikembangkan. Lalu juga treatment, juga gambaran langkah urutan alur cerita, sequence urutannya. Anak ini ada di dalam ruang kelas, anak ini kemudian ada di rumah, anak ini kemudian ada di, misalnya dia berjalan ke warung, itu disebutkan di sisi treatmentnya. Dan tentunya di isinya ada deskripsi materi yang akan ditampilkan di setiap adegannya dari awal hingga akhir program. Ini isi dalam arti yang ada di dalam kotak format naskah nanti. Oke, nah ini contoh identifikasi program. Kalau kami dulu harus ada seperti ini. Tadinya saya pikir udah langsung saja tulis di dalam naskah, namun ini bagian yang juga akhirnya membuat saya teratur itu ternyata enak gitu ya, ketika saya di posisi seorang editor audio. Jadi saya tahu pelakunya siapa, suaranya seperti apa, cocok atau enggak. Ini sangat jadi pegangan buat kami para editor atau juga para sutradara dalam sebuah produksi audio. Di audio pun juga ada sutradara tentunya. Ada nama pelakunya siapa, misalnya Ibu Bulan. Kemudian juga usianya berapa, ucapannya seperti apa, itu nanti ada di bagian hal-hal seperti format ini. Kalau ini sebenarnya sih kayaknya sudah badan naskah ini. Sudah ada nomor, nama pelaku, jenis audio, ucapan musik atau sound effect. Lanjut di bagian produksi tentunya. Bagian produksi ini kita akan merancang sebuah, ya katakanlah pertunjukan kecil yang tentunya akan jadi sebuah kemasan diperlukan, makanya tentunya latihan, persiapan seperti ditentukan siapa pemainnya, kemudian juga mencari tokoh-tokoh yang pas dari sisi suara, terutama karena kadang-kadang kami di radio dulu punya dalam tanda kutip langganan. Mengapa? Makanya saya juga senang terjun ke radio, karena biasanya yang kami cari talent-talentnya anak-anak teater, karena anak-anak teater ini biasanya punya pengalaman untuk mengolah suaranya, mengolah penggalan-penggalan kata-katanya, membaca juga dengan benar. Itu sangat mix sekali. Ditambah lagi mungkin saya juga dulu dari bahasa Indonesia, yang walaupun kadang-kadang saya berpikir ini ya agak bahasa Indonesia ya bulan juga mungkin bahasa Indonesia belajarnya apa sih, dalam arti apa sih, teratur banget kata-katanya jadinya. Bahkan saya pun aja yang ada di Tangerang itu
Itu sebenarnya bahasa Indonesia, itu komplek apa saya lupa. Pokoknya setelah Banjar sana. Komplek Banjar sana itu saya lupa itu komplek apa. Itu juga bahasa Indonesia. Jadi kalau WhatsApp sama kakak saya, empok saya, itu bahasanya teratur padahal sama adiknya sendiri. Nah, lanjut. Kita harus cari talent atau pemain yang tentunya akan mempelajari naskah, yang di sana juga ada pengcastingan atau juga kita tes suaranya pas atau enggak. Makanya kami di Suara Edukasi dulu mengambil apa namanya, saya lupa teater. Oh, Teater Ananda namanya. Maaf, Teater Ananda dari Bulungan. Jadi teater anak yang sering kami ajak untuk sebuah produksi di mana anak-anaknya memang sudah terlatih untuk menggunakan naskah sebagai acuan sana. Lanjut, kemudian kita rekam. Ini bagian yang sangat menarik saat rekam, walaupun juga ada hal-hal yang melelahkan kadang-kadang sampai malam gitu ya, namanya merekam. Kami kadang-kadang harus setelah jam kantor ini supaya pekerjaan yang berurusan dengan administrasi selesai baru kita rekaman. Lanjut, kita editing dan mixing. Ini bagian yang memang sangat menantang di bagian ini. Bapak Ibu juga nanti kita kalaupun punya kesempatan kita akan bahas bagian ini karena ini dibutuhkan skill yang memixing dengan sebuah software ini yang sangat agak kalau saya sebut bukan berat ya, menantang sekali. Jadi kita harus paham software tersebut. Nah, dengan Adobe Audition kalau kami, Adobe Audition di mana di sana ada multi track suara 1, track suara 2 untuk musik, 1 untuk vokal, 2 untuk efek, dan masih banyak lagi di sana. Walaupun sebenarnya ada ini Adobe Audition yang versi sebenarnya berbayar ya, Adobe Audition. Namun kami dulu sebelum itu pakai namanya Audacity. Dan kalaupun beli ini sudah murah. Oke, lanjut. Ini ada single track itu seperti apa nanti kita akan sama-sama bahas di luar atau juga di pertemuan selanjutnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk paparan radionya. Sebenarnya singkat, saya hari ini sebenarnya maunya kita sama-sama lebih ke bagaimana sih membuat radio secara gratis itu gitu. Membuat radio internet secara gratis di mana websitenya, karena memang di saat pembatik level 3 kalau nggak salah itu saya di bagian kelas 22 itu beberapa kami sudah melakukan latihan dalam sebuah radio yang sudah saya buatkan jadi ada software, ada aplikasi di handphone yang akan menjadi pemancarnya, menjadi alat pemancarnya, alat mixernya, alat menaruh audionya, itu sudah saya buatkan. Saya akan share di kolom chat. Ini nama Google Site-nya, kelas 22 stream, sebentar. Kelas 22 stream site, Google Site ini. Jadi ini akan jadi rumahnya. Bapak Ibu juga sebenarnya tentunya dari sisi Google Site sudah pernah dengar ya, moga-moga ya, Google Site. Ini Google Site yang akan saya share, namanya kelas 22. Monggo silakan dibuka. Sementara saya ambil HP saya. Saya akan ambil HP saya sebentar di posisi belakang saya. Nanti saya akan mencontohkan. Ini bisa jadi saya menggunakan HP untuk siaran. Aplikasinya apa nanti kita sama-sama buka. Saya ingin sebenarnya diskusi ini Bapak Ibu bisa langsung membuat atau bisa punya radio dan hanya dengan menggunakan aplikasi yang bisa Bapak Ibu unduh di Play Store. Kita aku cek untuk outputnya. Sudah ada yang mengklik ya? Sudah ada yang mengklik belum untuk mendengarkan? Sudah ya? Pak. Ada bunyinya enggak layarnya? Belum, saya buka. Bentar. Oke.
Terdengar tidak tadi? Nah, tapi kalian jangan terlalu khawatir lah. Ada ya. Serahkan saja pada ahli pikirnya. Mantap. Itu berarti jangan dimatikan, tapi dengarkan terus dengan volume kecil saja ya. Nanti saya akan mencontohkan. Saya akan mengambil alih audio siaran yang sedang ada di sana dengan menggunakan HP saya, dan ini adalah yang dilakukan Suara Edukasi saat hadir mengawal dunia pendidikan. Ketika itu saya di posisi misalnya harus siaran di kementerian atau juga di event-event pendidikan lainnya, saya hanya menggunakan HP untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini saya coba untuk mengambil alih dengan HP, dan nama aplikasinya ada banyak nama aplikasinya. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang trial, banyak. Tapi yang jelas ini sangat-sangat ringan, dan juga kita bisa atur untuk yang namanya radio internet tentu akan mengambil paket datanya ya. Itu bisa kita atur, jangan sampai Di Play Store ya Bapak Ade? Betul, di Play Store. Di Play Store. Nah, oke, saya akan siap-siap. Boleh mungkin dibesarkan Bu Nunung suaranya sedikit saja, supaya bisa Bapak Ibu juga dengar. Saya akan mengkoneksikannya. Ini sudah saya koneksi, dan juga tentunya akan muncul suara saya di sana yang menggantikan siaran yang sedang berlangsung di Google Site tersebut. Sudah muncul, mungkin yang namanya audio atau juga streaming tentunya ada delay, itu wajar, tergantung mungkin bisa di-refresh tergantung dari kecepatan internet si pengirim dan juga si penerima. Sudah masuk belum suara saya? Seharusnya sudah masuk. Sudah masuk, sudah coba. Mungkin bisa Ini ya Pak? Ada ya? Ini kedengaran tidak? Belum. Maksudnya suara saya di website yang Google Site tersebut tadi yang sudah saya share, di play ada suara saya. Bentar. Ini sudah masuk di sayanya sudah? Ada suara saya Ibu ya. Website yang Google Site tersebut tadi yang sudah saya share. Yes. Di play ada suara saya Bu. Jadi seperti itu. Ada Selain suara bicara, Bapak. ya, selain bicara saya akan memutarkan misalnya yang namanya iklan lah ya, iklan atau juga lagu deh. Selain bicara, saya putarkan lagu di sini. Saya putarkan lagu yang ada di koleksi HP saya yang akan nanti terdengar. Yang dongeng anak atau kisah tokoh ya Pak. Bukan yang itu, tapi yang player yang di tengah tuh. Di tengah. Saya akan memutarkan lagu We Are the World. Udah masuk itu, ya. Ya. Jadi betul. Seperti itu. Seperti jadi suara di bioskop Pak. Yes. Di bioskop. Ya, betul. Clear sekali suaranya. Ya, dan ini tidak berat. Suaranya. Ini tidak berat, hanya membutuhkan kalau kita dulu pakai pulsa itu 20.000 itu bisa 2 jam. Kalau dulu kan pakai data belum begitu. Jadi menyedot pulsa. Bisa saya matikan Bapak? Ya? Nyala lagi tidak bisa saya matikan? Ya, boleh dimatikan sekarang. Oh, begitu. Seperti itu. Ini sudah nyala saya lagi matikan. Pak. Nah, sudah mati. Nyala lagi Pak. Ya, kalau di refresh nanti akan siarannya yang tadi kembali diputar kembali. Siaran yang sedang berlangsung akan diputar kembali. Jadi sudah saya off tapi nyala terus. Yes, harus di close Bu, harus di close. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ada siaran yang sedang berlangsung, lalu kita ingin menghentikan siaran itu untuk breaking news, laporan langsung dari kementerian, itu saya melakukan dengan aplikasi ini atau dengan HP. Jadi artinya jika punya sambungan internet dimanapun kita bisa siaran
dan ini gratis. Nah, itu yang sebenarnya semangat itu yang akan terus saya gaungkan ke teman-teman dan juga bisa dimanfaatkan Bapak Ibu guru, bahkan saya sebenarnya ingin sekolah punya ini digunakan baik itu untuk pembelajaran atau juga baik untuk saat istirahat. Biasanya kan ada yang namanya halo-halo tuh ya untuk memanggil siswa, bisa diputarkan baik itu lagu atau juga bahkan ya nggak apa-apa lah kita sesekali putar lagu-lagu K-pop yang mereka gandrungi atau memulai dengan budaya-budaya lokal itu supaya mereka jika diputar ulang-ulang akan menempel tentunya sambil mungkin salam-salam kalau kata Bu Wulan dulu, atensi ini kayaknya menyentuh sekali gitu loh. Ya, ngalamin banget bulan ya. Sama sebenarnya. Sebenarnya sama ya. Dan itu saya sebenarnya selepas dari Radio Suara Edukasi dan TV Edukasi sudah tidak ada tugas dan fungsinya, saya mengembangkan dan kembali hadir dari sisi komunitas, bahkan bukan hanya komunitas, semi komersil. Jadi saya mengumpulkan para penyiar senior yang dulunya adalah teman kakak saya, sekarang jadi teman saya. Namun tidak lagi main di gelombang, tapi di streaming, di internet. Dan terakhir saya hadir untuk mengawal sedikit promosi nih Angelina Sondak di musik atau juga di album perdananya hadir untuk mereka promo lah ya, promo di media-media termasuk radio saya untuk promo single lagunya yang untuk mengenangmu Haji Mas Said. Kemudian juga ada acara yang juga kita kawal. Jadi memang semi swasta karena memang kebetulan tim kami nama radionya rockset.my.id ini saya ketikkan itu para penyiar yang hadir kebetulan memang punya jam terbang sangat luar biasa. Jadi para penyiarnya dulu ada yang di Sonora AMKM, ada yang di El Sinta dulu sebelum El Sinta News and Talk, lalu ada yang di Top FM, ada yang di RRI Pro 2. Jadi maksudnya jam terbangnya sangat-sangat luar biasa, namun tidak punya arena lagi. Makanya saya tarik kembali untuk hadir menyemarakkan radio internet. Nah, ini yang nanti akan saya share. Mungkin saya akan mulai langsung bagaimana sih punya radio internet itu, website apa yang menyediakan fasilitas tersebut. Ini saya akan share, namun dari sana, sebelum sampai ke sana, ada satu materi yang juga akan saya share tentang bagaimana sih cara kerja dari radio internet. Saya akan coba share untuk cara kerjanya radio internet itu seperti apa. Kita akan izin share cara kerja. Ini siap. Ini cara kerja radio internet. Sebenarnya Bapak Ibu secara logika pasti akan sudah ini dia. Share screen. Oke. Cara kerja radio internet tentunya berbasis internet. Dan situ tentunya akan ada pertanyaan, radio masih ada nggak sih, masih dibutuhkan nggak sih, dan posisinya di mana nih. Jadi memang kalau kami di radio tidak mau atau tidak bisa berharap radio itu jadi hal yang sangat penting atau bahkan penting dalam arti kita harus membangun sebuah kedekatan yang lebih intim lagi gitu, karena memang radio itu punya segmen intim gitu, intim sekali gitu. Kalau dia cinta sekali atau dia passion sekali dengan radio atau bisa membuat dia jatuh cinta, maka akan intim. Itu jawabannya ya tentu masih. Jadi inilah radio itu sangat segmented karakteristiknya. Kita nggak bisa sambil bekerja dalam arti misalnya di rumah, walaupun bisa. Kalau TV kan sambil jalan kita ngeliat gambar gitu ya.
Kalau radio kadang-kadang agak kita cuekin gitu. Jadi kalau belum cinta-cinta banget, cuma sekedar gitu ya. Atau bahkan kalau cuma butuh banget, saya ingin mendengarkan informasi berita dengerin Asminta. Saya ingin request AMKM Sonora kayak gitu-gitu. Nah makanya kita punya kesegmentitan itu yang dimiliki karakteristiknya. Nah cara kerjanya tentunya audio-audio yang punya format seperti MP3, OGG, WAV, atau juga AI, FF itu dikeluarkannya dari HP tadi seperti saya itu lalu dikirim lewat internet ke server penyedia radio internet. Nah, nanti yang akan saya share adalah server mana yang menyediakan fasilitas tersebut secara gratis. Tentunya ada alamat IP address dan lain-lain yang tentunya wah kayaknya bakal pusing nih. Tidak, nanti ada format yang artinya kita tinggal copy paste ke aplikasi tersebut. Jadi tinggal di copy paste saja alamatnya, lalu juga passwordnya dan lain-lain. Itu nanti kita akan sama-sama belajar. Dan tentunya server lalu menerima, diolah, dipancarkan, dan akan diterima ke perangkat terhubung internet, termasuk ke tadi Bu Nunung, menerima alamat tersebut. Intinya sebenarnya Bu Nunung mendownload audio yang saya siarkan. Jadi semacam ada segitiga, saya mengirimkan, dipantulkan ke server, di-download sama Bu Nunung tadi. Seperti itu sebenarnya, sesederhana itu sebenarnya. Lalu Bisa juga sebagus itu Pak suaranya? Iya, itu dia. Ada yang sudah Suara. mencoba coba? Ada sudah mencoba belum? Tadi luar biasa suaranya seperti opening di ini teater. Saya serasa di 21 ini. Itu bisa lebih dahsyat lagi Bu Nunung. Keren Ketika saya suaranya. punya pengalaman untuk mengolah radio tunanetra, Oh di ya. mana mereka mengedit audionya sendiri. Coba bayangkan, mengedit audio namun dengan laptop yang ada talk to screen reader. Jadi mereka mengedit audio sebegitu 8D, 8 dimensi. Jadi ketika helikopter lewat itu kayaknya kepala kita dipenuhi oleh suara. Kalau Bapak Ibu buka YouTube silakan cari audio 8D. Jadi ada atau juga surround seperti bioskop itu kan kita dipenuhi oleh suara di kepala kita yang bergerak, berputar. Nah, ini teman-teman tunanetra bisa mengedit hal tersebut. Nah, jadi makanya kalau kita bilang mereka punya kekurangan, ternyata tidak gitu. Mereka justru mengisi kekurangan kita. Saya pun juga tidak sejago mereka, bahkan saya pernah dimarahi mereka karena saya ingin mengurangi kapasitas KBPS-nya, kapasitas size ukurannya, saya kecilkan jadi 128. Ternyata kualitas 128 membuat mereka tidak bisa menikmati nuansa surround tersebut, nuansa 8 dimensi tersebut. Jadi Mas Agung ngedit ya? Iya. Kenapa? Biar muat di servernya. Jangan Mas Agung, biarkan aja seperti itu. Karena kami jadi berubah rasanya. Nah, saya dengan seperti itu. Mohon maaf, akhirnya saya kembalikan. Saya malah dimarahin. Oke. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini short kliennya yang tadi HP saya katakanlah bisa dari laptop juga, bisa dari PC. Lalu dipantulkan ke server biasanya namanya servernya Icecast server atau juga Southcast server. Ini juga teknologi yang jadul, mulai tahun berapa ya radio internet itu marak, sebenarnya sudah beriringan setelah internet lahir, tidak jauh beda. Lalu dipantulkan, diambil atau secara teknis sebenarnya di download ke PC, ke HP, ini bisa jadi seperti segitiga. Lanjut tentunya banyak aplikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu sebagai ini kalau ada namanya Adcast untuk PC, laptop, nanti kita bisa cari lagi dan saya juga banyak menggunakan yang ini yang gratis, yang berbayar atau juga bahkan yang sudah berbayar dan bisa saya share itu ada nanti gampang. Lalu saya bisa menggunakan MediaCast.
di HP. Ini bisa di search Bapak Ibu Mediacast. Ada juga yang nanti namanya saya coba login dari HP di chat ini supaya juga saya bisa chat, bisa share screen di HP saya itu namanya broadcast myself kalau saya. Cuman broadcast myself itu berbayar dan sudah tidak ada lagi yang versi seperti saya. Jadi saya sempat membeli berapa nggak sampai 200 waktu itu dan sekali bayar. Sekarang sudah mati karena memang sudah tidak dikembangkan lagi. Lalu ini tampilan settingannya dari Mediacast. Nah ini adalah servernya. Dulu Suara Edukasi itu punya ini. Ini adalah screenshot milik Suara Edukasi. Di mana setiap sekolah, sekali lagi saya ulangi, setiap sekolah bisa memiliki ini secara gratis. Sama seperti memiliki akun belajar.id. Namun memang saya bilang sayangnya tidak banyak dimanfaatkan secara maksimal. Mengapa? Karena memang dibutuhkan orang yang bisa memaintain dan juga orang juga kegiatan kemitraan ini seharusnya tidak terputus. Gitu. Terakhir sebelum jadi BLPT ini akhirnya entah kenapa memang kebetulan hilang dan mati juga kontrak ininya. Ini kita Suara Edukasi saat itu memberikan yang versi premiumnya. Nanti saya akan share sebenarnya versi free gratisannya. Ini sebenarnya diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara gratis untuk sekolah-sekolah. Salah satu yang memanfaatkan adalah SMPN 4 Padang Panjang dulu. Lalu juga ada SMA Singkawang. Lalu juga ada mitra dari Sumatera Utara gitu. Arapensi juga ada. Lalu juga ada yang di daerah Manado itu ada. Jadi ini nama-namanya ini, nama-nama radio mitra kami, Radio Suara Edukasi. Nah ini adalah Icecast yang namanya Icecast server yang dashboard ini kami berikan secara gratis. Jadi sekolah-sekolah bisa mendapatkannya. Kemudian ini juga bagian masih dari setting. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin bisa di bagian ini ada namanya sistem manajemen jaringan radio Suara Edukasi. Nah ini sudah kami custom. Jadi artinya sudah kami custom. Memang kami punya fasilitas yang bisa kami share secara gratis, tinggal mengisi formulir bahwa bisa bermitra dengan Radio Suara Edukasi. Dan ini memang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah memiliki Radio Suara Edukasi. Namun jangan khawatir, nanti akan saya share trik-triknya. Oke, saya akan stop sharing untuk cara kerja radio internetnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu tinggal japri saya saja. Selanjutnya kalau kebingungan, saya sekarang akan coba share untuk server apa sih atau juga website apa gitu yang menyediakan cloud gratis atau juga server untuk radio internet gratis. Namanya Zeno. Saya Ctrl C dulu. Ini saya ingin sekali sih kita langsung praktek. Kalau Bapak Ibu ini silakan diklik ini, nanti akan muncul mendaftar, membuat sebuah radio di sana. Saya akan coba share layar ini deh, layar yang sudah saya buka. Ini Zeno, ini gratis, namun tetap yang namanya gratis ada pembatasan biasanya. Ada yang pembatasan mengapa fitur-fitur tertentu tidak bisa digunakan karena memang gratis. Namun mereka menyediakan juga fitur premium. Jadi apapun yang kita isi bisa di sana jadi playlist kayak yang di website atau juga Google Site itu menggunakan tool Zeno ini. Ini mereka ini radio yang stream kelas 22 ini saya tanam atau saya taruh audio-audio pembelajaran Suara Edukasi, beberapa hanya sedikit lagu-lagu, dan itu akan berputar secara otomasi, berputar baik itu random atau baik itu berurutan, itu hanya bisa sampai sana. Yang berbayar
itu tentunya fitur-fitur seperti misalkan azan maghrib jam berapa, putar jam berapa, itu bisa. Itu makanya yang dijual hal-hal seperti itu, custom seperti itu. Namun kalau kita siaran live pakai laptop atau pakai PC, toh kita bisa akali dengan jam sekian ya udah pasang ajannya dari HP. Ya, seperti itu. Jadi artinya jangan khawatir, kita bisa manfaatkan dari sisi gratisnya saja, kita tutupi yang premium dengan aktivitas kita live. Seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung daftar pakai ke menu register, lalu kita isi nama, kita sebut saja ya Banten, lalu kita isi Banten Merdeka. Wah, kayak tadi ada Ibu Dutanya ya, Ibu Duta Negara, Duta Besar. Iya. Ada Ibu Ibu Duta. Duta Besar. Kita pakai ini deh, email ini deh, passwordnya kita sebut saja misalnya Banten, B besar, lalu pakai huruf A, N, T, E, N, kita ketik misalkan 0987654321. Oh, lupa saya, keyboard saya mati untuk angkatan. Banten, bentar. Banten 123 098 aja deh. Hasil confirm password Banten 098. Lalu kita daftar, sign in, register. Nah, kita perlu verification. Verification itu adalah buka email. Buka email tentunya ada di Gmail kita, share di screen, kita buka email. Ini biasanya ada di promo atau di apa ya? Belum masuk atau ada di spam, jangan-jangan. Ada di spam itu kita lihat. Oh bukan, ada di update apa ya? Oh ini. Nanti kita klik, kita verify, Nah, lalu kita isi saja data, misalkan perusahaannya namanya Banten Stream. Banten Stream, D-nya hilang. Kita mau ini sebagai apa? Streaming radio atau sebagai podcast? Atau podcast itu kayak misalkan Spotify, kita akan menaruh. Kita pilih yang streaming radio saja. Kita create. Ini sebenarnya Bapak Ibu gampang lah paham. Nah, ini kan mereka langsung promosi nih, nawarin harga. Kita bisa skip aja bagian ini. Kita pilih yang fitur gratis, atau kita abaikan saja. Ini mereka merasa mulai, oh udah banyak nih yang menggunakan, jadi kadang-kadang langsung ditawarkan. Sebenarnya kita bisa langsung ke menu station. Nah, kita add station. Kita kasih nama Banten Stream, kita taruh foto dengan kapasitas yang memang yang besar, mana ya, saya nggak punya foto-foto, taruhlah sini lah. Foto ini nantinya akan jadi apa? Oh sudah. Pilih yang general saja. Foto profil ya. Ya, foto profil. Jadi ini biasanya makanya kalau saya dari sisi semi komersial, saya jualannya ini Bu Nunung, terus langsung. kalau beberapa caleg gitu ya, biasanya kalau momen-momen sekarang, beberapa caleg ini biasanya tertarik kamu, atau juga bahkan kalau saya di Karang Taruna saya kembangkan untuk anak muda gratis, artinya kalau hal-hal kayak caleg, bahkan gereja gitu, masjid saya kasih gratis, itu gereja ada saya juga di Kelapa Gading waktu itu. Ini jualannya saya sebenarnya ini kayak gini, tambahannya saya. Lalu kita olah misalkan untuk Indonesia,
Karena memang tugas kita untuk memenuhi konten-konten yang lebih banyak dari sisi positif. Makanya saya fokus di sini untuk mengimbangi juga. Kita tinggal create. Ini ukurannya harus diperhatikan juga biasanya. Nah, kita sudah punya radio sebenarnya. Kita sudah bisa langsung live. Culan Kang Epi mau nyalek tuh sudah ada fasilitasnya. Sok. Kita bisa taruh settingan ini harus dihidupkan dulu streamingnya. Streamingnya harus kita hidupkan. Start stream. Nah ini sebenarnya nanti kita bisa sambil jalan. Nah di sisi inilah yang membuat radio kita punya kualitas 128, 96, 64, atau juga saya sih 64 juga sudah bagus kok. Ini buffer kita. Buffer itu semacam audio apa ya namanya ya, kayak menunggunya. Saya ketik biasanya 0 supaya tidak ada buffering yang terlalu jauh. Formatnya bisa MP3 atau juga AAC yang lebih bagus. AAC lebih bagus. Tinggal kita update setting, selesai. Nah, Auto DJ ini untuk mengisi audio apa saja yang akan kita taruh di sana. Audio musik, audio talk show, kemudian juga mungkin Pak Menteri. Nah, misalkan kita taruh audio satu lah ya. Audionya juga harus dipilih yang misalkan memang fase paparan yang awal tadi produksi, setelah jadi kita taruh di server seperti ini. Nah, kita taruh yang Baby Romeo lah ya, yang kebetulan ada. Karena kemarin ini Angelina Sondag yang menyanyikan artisnya Baby Romeo. Diupload, setelah diupload ada di playlist seperti itu. Nah, saya akan coba login ya untuk HP-nya. Untuk HP-nya saya coba login, jadi supaya bisa share screen untuk apa dia punya setting. Sambil ini juga mangga sok kalau mau kita tanya jawab. Silakan Bapak Ibu guru hebat yang terhormat, jika ada yang mau bertanya. Saya awalin aja ya Bapak Ade. Silakan. Pemanfaatan suara edukasi dalam pembelajaran ini tentunya terhubung dengan fokusnya ke siswa ya, kalau Ya, di dunia betul. pendidikan. Teknisnya seperti tadi kita harus login dulu ya, mendaftar. Dan itu dikelola oleh sekolah. Seperti itu ya Bapak? Ya, betul. Kemudian anak menggunakan handphonenya masing-masing untuk mengakses hal tersebut. Betul sekali. Jadi sama-sama menunjuk. Jadi kalau kami dulu melakukannya adalah membuat sebuah website atau juga sekarang bisa dilakukan kalau belum ada anggaran atau dana menggunakan Google Site, itu kita taruh audionya di sana. Saat itu Suara Edukasi punya website suaraedukasi.kemdikbud.go.id, itu kita taruh audio dongeng, kita taruh audio news, berita-berita, kita taruh obrolan talk show, namun yang siaran live-nya pun di website itu. Jadi ada versi live di embed-nya atas, atau kalau kita klik website itu langsung terdengar suara live. Namun di bawahnya ada kolom-kolom berita, audio pembelajaran, kisah tokoh, yang makanya nanti kita akan sama-sama kembangkan di sana. Saya sih memang sarannya Banten punya, provinsi lain punya gitu. Jadi Bapak Ibu menyumbangkan kontennya ke sana, gitu, ke arah sana. Yeah. Menurut saya sangat baik sekali untuk mengatasi ya, meminimalisir kecanduan gadget. Anak-anak bisa mengoptimalisasikan waktu mereka dengan hal-hal yang positif. Apalagi ini kan berbasis website ya, jadi
Ya, betul. Bapak Ibu guru bisa menuangkan berbagai materi yang menarik buat anak-anak begitu. Iya, betul sekali. Ada lagi? Ini juga Silakan. aplikasi yang saya gunakan dari sisi app radio Promic kalau Bapak Ibu ingin browsing di Play Store ini yang paling ramah, saya sebut paling ramah. App radio jadi bisa digunakan lalu nanti kita setting, ada sisi settingnya di sini, output setting. Nah ini kode-kode inilah yang kita samakan dari di tool Zeno tadi. Gitu. Nanti ada di Zeno kita taruh misalkan. Nah passwordnya pun masih random karena gratisan. Jadi nggak bisa kita custom misalnya namanya Teh Wulan ya gitu nggak bisa. Kalau bayar baru bisa kita custom. Nah itu kelebihan dari sisi premium. Nah, lalu juga ininya kita harus juga sesuaikan sama kayak tadi kan 96 ini harus 96 juga. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa kalau ingin coba download aplikasinya yang ini saja. Karena apa? Secara layar lebih lebar untuk lagu-lagunya di sini. Ini yang bagian atas itu. Nah, tombol ini sama seperti volume. Saya mau ngomong nih. Nah, selamat pagi Bapak Ibu. Nah, kita naikin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan sama-sama menyimak pidato dari Menteri Nadiem Anwar Makarim. Kita naikin di sini. Nah, ini koleksi Nadiem Makarimnya, suaranya kita naikkan, kita pencet. Sini. Seperti itu. Jadi ini adalah mixernya. Jadi baik kita sudah sama-sama mendengarkan dari Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, nah seperti itu. Jadi ini adalah mixernya, mixer virtualnya. Jadi sebegitu mudahnya, sebegitu praktisnya, lebih praktis saya katakan, sebegitu praktisnya punya radio dan ini bisa dimiliki siapapun. Bisa dimiliki kalau lebih mau komunal kita keroyokin bisa digunakan untuk sekolah-sekolah. Bahkan saya website sekolah kalau kan website pasti ada adminnya tinggal tempel embednya saja. Jadi sekolah udah otomatis dia punya radio streaming semudah itu gitu. Embed yang dari Tulzina tadi tinggal tempel. Kalau mau siaran baru ada suaranya juga nggak apa-apa. Jadi udah punya radio internet deh semudah itu. Nggak punya mixer pasti bisa gunakan HP atau laptop. Atau kalau mau ada dibuat nanti sampai sebegitu pengembangannya ada studio mini mixer biasanya kalau sekolah ada yang untuk upacara biasanya mikrofonnya ada juga itu bisa digunakan. Ya sementok-mentoknya ya HP. Saya sih memang lebih sarannya memang menggunakan HP. Kenapa? Karena sepraktis itu gitu. Jadi sepraktis itu, namun memang dibutuhkan. Biasanya ini saya atau kita yang punya jari besar, ini kadang-kadang keklik gitu loh. Wah, klik masuk, wah klik masuk. Tapi inilah yang paling nyaman, ini yang paling enak. Saya juga ada sebenarnya namanya broadcast master di sini. Ini kalau saya bilang kenapa saya juga tetap menggunakan broadcast master karena stabilitasnya dan tidak ada iklan. Ini dulu saya sempat beli dan sudah mati, namun tetap terdaftar dari saya, namun sudah saya crack nanti saya bisa share, walaupun versinya versi lama. Gitu. Banyak kalau yang sistem cracknya ada dicari bisa, tapi saya akan share yang punya saya saja bisa digunakan sama seperti tadi. Cuma ininya terlalu kecil. Nama-namanya terlalu kecil. Kalau tadi kan besar tuh, enak tuh layarnya. Ini bisa dimanfaatkan. Atau kalau yang Bapak Ibu punya tablet, itu lebih enak lagi. Nah, ini pun juga lahan saya, kalau saya jualan radio itu ada sebuah komunitas, Bapak Ibu mungkin kalau yang tergabung di Jakarta sih tahu mungkin ya ASJB, Alumni Sekolah Jakarta Bersatu. Itu menggunakan ini siarannya. Jadi orang-orang yang lebih senior dari kita, dalam arti senior sekolah-sekolah SMA, ini buat namanya radio juga, radio internet. Itu saya yang kembangkan, saya yang kawal untuk memaintain dari sisi IT-nya.
Nah, saya sih sarankan yang ini. Nama aplikasinya ini app Radio Pro Mix Live. Nah, kalau mau yang beli yang berbayar seperti itu harganya. Mix Live Premium. Namun kalau ada yang gratis, gunakan aja yang gratis lah gitu ya. Nggak usah dipaksakan, kecuali memang sudah kebutuhan sekali. Karena misalkan sudah semi komersil, seperti saya. Ada lagi yang saya juga sempat beli juga, itu namanya apa ya? Jadi saya banyak mencoba. Nah, ini juga sebenarnya saya ingin coba. Ini sama Broadcast Myself juga, tapi versi Pakistan atau India ya. Jadi saya bahkan mengontaknya untuk mereka bisa mengembangkan layarnya ini bisa ada 2 player. Jadi kalau di Bapak Ibu juga mungkin pernah punya tip kotak gitu, ada tempat kaset kanan dan kiri, gitu, atau CD kanan dan kiri, pasti mungkin merasakan. Nah, saya ingin ada 2 player, dan saya sarankan ke pengembang ini, kalau bisa bikin 2 player, saya beli. Gitu. Ternyata belum dikembangkan. Jadi dia memang berharap input-input saya sebagai end usernya ke dia. Jadi dia mengharapkan input-input itu. Jadi saya sering kontak dengan pengembang ini, namun belum direspon untuk sisi 2 deck. Mengapa saya butuh itu? Karena untuk memixing lagu gitu ya, supaya nggak patah. Kan kita kalau dengerin lagu habis biasanya pelan lalu masuk yang baru gitu. Saya ingin sesmooth itu. Jadi di kami di radio rockset.my.id itu tuntutannya saya cukup tinggi. Mereka punya keinginan cukup tinggi karena memang dunia ideal mereka dulu cukup tinggi. Mereka ingin Gung lagunya yang smooth, Gung, patah jangan patah. Wah, kita berarti harus pakai yang server berbayar dong, seperti itu. Termasuk dengan hal ini saya juga makanya terus kontak. Ini masih banyak iklannya, saya belum beli yang ini. Namun yang jelas Bapak Ibu sih saya sarannya yang tadi Mix Live. Mix Live ini yang sangat-sangat mudah digunakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait. Iya, Bapak Ade mungkin sudah waktunya untuk sesi tanya jawab. Silakan. Silakan Bapak Ibu guru hebat menyampaikan pertanyaannya. Bapak Sukma, Bu Ati, Bu Bayu, monggo. Ya, silakan Bapak Sukma Wijaya mengawali, memperdanai sesi tanya jawabnya, monggo. Mohon izin Pak Ade. Izin untuk bertanya. Kalau kita flashback ke belakang tentang radio ini, dulu perannya sangat vital sekali ya Pak ya. Ketika tahun 45 itu 15 Agustus 45 bagaimana Soekarno itu mendengungkan kemerdekaan ketika Nagasaki dan Hiroshima, Jepang menyerah kepada sekutu pada waktu itu melalui radio gitu ya. Bahkan Bung Toha itu ketika Hari Pahlawan itu dengan suara lantangnya juga melalui radio menggerakkan para pejuang itu. Atas kita sekarang para pejuang generasi bangsa itu mendidik putra-putri bangsa, bagaimana kita kreativitas kita memanfaatkan radio untuk pembelajaran. Hanya saja pertanyaannya Pak Ade, itu kita menggunakan media radio pembelajaran kan kita harus bikin konten ya. Nah di situ bikin kontennya itu yang susah, yang berat itu seperti itu. Bagaimana trik-triknya Pak Ade? Terima kasih. Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nunung, mungkin saya langsung jawab. Iya, silakan Bapak langsung dijawab saja. Pak Sukma, sebenarnya sih nggak hanya radio dan audio saja yang punya tingkat tantangan ya Pak ya. Kalau saya tadi mungkin di awal
bagaimana sih membuat apa ya, katakanlah pendengar kita jatuh cinta gitu loh. Jadi memang namanya juga konten kreator, Pak. Jadi memang ada perjalanan panjang yang memang kita harus lakukan. Salah satunya mungkin kita bisa mulai kayak tadi ada cara-cara, tahapan-tahapan yang kalau saya sebut sih sebenarnya awal saya memikirkan itu sangat kaku ya apa yang dilakukan. Biasanya produk-produk pemerintah itu biasanya sangat-sangat kaku gitu ya. Dulu-dulu kita mencoba seperti itu. Namun seiring perkembangan sekarang, kayaknya sih memang kita harus lebih melibatkan siswa yang sudah melek, sangat-sangat melek internetnya, kemudian juga keinginan mengapa mereka berani membayar Spotify secara premium gitu. Kenapa nggak kita arahkan untuk membuat kesenangan mereka juga di sisi audio gitu. Jadi mereka sebenarnya punya keinginan ke sana, cuma memang kita belum sempat membuat mereka jatuh cinta. Nah, gimana caranya supaya mereka, atau bagaimana kalau tadi pertanyaannya membuat sebuah kontennya menarik sih, memang kita perlu namanya brainstorming dengan para siswa atau juga kita. Kalau saya sih mungkin nggak tahu ya, mungkin saya keganjinan ya, karena anak kalau sama siswa-siswa itu sok-sok akrab gitu ya. Saya suka K-pop-K-popan gitu loh. Bahkan saya menyebut atau menamakan diri saya Opagung gitu ya, supaya mereka juga akrab gitu ya dengan istilah-istilah opa, gencana atau hal-hal apapun yang biasanya lagi viral. Namun tidak bukan kebablasannya. Tidak, saya harus juga menahan diri supaya saya pun juga sebenarnya nggak masuk suasana mereka gitu. Cuma memang ini bisa jadi pancingan saja sih. Dan kita memanfaatkan angin di mana podcast sekarang semakin banyak dan mereka bisa menikmatinya dengan suasana podcast. Jadi memang benar sih Pak, memang bagaimana sih membangun sebuah konten yang mungkin bisa mereka sukai. Mungkin cara-caranya bisa dimulai seperti tadi, ada rencana, rancangan, bahkan sebenarnya ada satu materi lagi yang juga mungkin nanti bisa di-share, ada peta jalannya. Kalau saya membuat sebuah roadmap-nya, mungkin Bulan boleh bantu share, itu ada roadmap, bagaimana membuat sebuah station, membuat sebuah radio station, dan poin-poin tersebut itu ada yang bisa kita skip, misalkan belum punya anggaran atau juga budget untuk membuat sebuah studio, tapi paling tidak ada sebuah roadmap untuk kesiapan ada media yang akan kita bangun, yaitu radio atau juga audio. Tapi ya kembali ke pertanyaan Pak Sukma, ya kita memang bisa mulai mencoba dengan keteraturan tadi, membuat naskah, kemudian juga menggali sebuah dongeng. Yang gampang sebenarnya sih, bukan gampang ya, yang bisa dimulai awal mungkin kayak dongeng-dongeng ya kalau saya sih, karena hal-hal seperti dongeng itu biasanya kita browsing dari materi dongeng dibantu apa, kemudian kita tuangkan dalam sebuah sandiwara kecil, kita cari talent suaranya yang pas, kita bumbui dengan efek-efek dan musik yang pas, kita kemas dengan editing. Jadi memang tahap-tahapannya nanti kita akan coba pelan-pelan Pak Sukma. Yang jelas mungkin ini bisa menjawab Pak Sukma. Ada fase-fasenya. Seperti itu Pak Sukma. Ya, terima kasih Pak. Baik, sudah terjawab Pak Sukma? Sudah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu guru hebat memberikan pertanyaannya, menggali lebih dalam lagi pemanfaatan suara edukasi dalam pembelajaran. Di bayangan saya sangat luar biasa. Andai ini sudah terrealisasi di sekolah-sekolah ya. Saya baru mendengar berapa detik saja seakan-akan saya berada di 21 dengan kondisi AC dan ada cemilan. Keren banget Bapak, suaranya luar biasa. Yang udah settingan tadi ya Pak ya, dengan kondisi settingan seperti itu. Silakan Bapak Ibu dilanjut. Lanjut, ada lagi yang ingin bertanya? Ya.
ini saya ada materi peta jalan yang bisa juga digunakan. Jadi saya menyiapkan kalau memang ingin sama-sama kita olah, kita jadikan sebuah radio, ini pengertian-pengertiannya ada di sini. Peta jalan menuju radio, dibutuhkan pimpinan. Jadi kalaupun ini bisa kita skip bagian-bagian tertentu. Atau kita read-nya bisa. Silakan Bapak Ibu, sudah saya kirim link roadmap radionya ya di room chat. Kemudian link presensinya juga sudah saya kirim. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ini tadinya iya Bapak. silakan dulu. Itu materi yang ada di link roadmap yang saya share ya Bapak. Betul, roadmap. Baik. Betul. Bagaimana? Tadinya saya ketika pembatik itu saya pengen ada nih satu kayak yang buat di Google Site kan menampilkan tuh saya. Ada yang bikin embed radio nih pengen gitu. Jadi apa ya namanya, jangan lupakanlah kami orang-orang. Kang Epi, Culan, sepertinya butuh waktu nanti lagi Mas ini Agung untuk diusulin buat tematik tahun depan. Bapak Ade, Ya, itu. betul. Butuh waktu lagi Saya untuk bisa kembali ini. jadi cuan nanti kalau saya udah. Karena belum ini ya, Kang Epi belum kita kuasai betul ya. Sepertinya masih butuh tutorial ini. Ya. Saya mungkin butuh penampingan langsung nanti dari Mas Agung. Iya, siap, ditunggu. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Masih ada pertanyaan kah? Apa terkondisi dengan guyuran air hujan? Monggo Kang Epi, monggo. Iya, Mas Agung, ini kan materi yang sangat jarang ya, tapi sekali disampaikan cukup menarik karena memang tidak banyak orang menguasai masalah ini. Yang kedua, kalangan kami sebagai guru-guru, masalah ini jarang juga kita dapati sehingga jarang juga kita laksanakan dalam pembelajaran. Intinya adalah dengan canggihnya berbagai AI dan seterusnya, bagaimana kira-kira nih kita menyajikan model pembelajaran suara edukasi ini menarik untuk guru-guru dan siswa kita di sekolah, begitu Mas Agung. Itu aja tambahan dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Kang, betul sekali. Ya memang tidak bisa dipungkiri juga ya, apa yang kami miliki dulu atau teman-teman sebenarnya milik kita semua. Audio dari sisi radio lah, audio kami yang laku diakses itu audio dongeng, Bapak Ibu. Audio dongeng itu sangat-sangat statistiknya sangat tinggi gitu yang di-download. Karena memang ini dibutuhkan untuk paut-paut, misalnya paut. Jadi mereka memutarkan itu, jadi materinya itu yang paling sering. Dongeng, kemudian juga kisah-kisah tokoh, atau juga mungkin ya saya beruntung termasuk yang juga laris news gitu, berita. Jadi memang sebegitu karakteristiknya yang harus kita olah, dorong apa sih maunya pasar ini. Jadi dan nyambung juga kalau saya kembali ke radio saya di mana perkembangan AI itu sangat jadi keseharian sekarang. Saya menggunakan biasanya AI itu untuk kalau dulu di saat-saat radio masih gelombang, kayaknya bangga dan senang sekali ketika jumpa artis, saya minta suaranya gitu ya, untuk menyebutkan stasiun kita. Terima kasih atau juga selamat mendengarkan atau bahkan menyebutkan nama radio kita itu sebuah kesenangan dan kebanggaan kami. Nah dengan AI terbantu sekali. Saya punya greeting dari artis-artis mancanegara, bahkan juga Bill Clinton yang walaupun pikir mustahil juga lah Bill Clinton mau nyebutin. Tapi ya, yang jelas perkembangannya arahnya ke sana. Bahkan radio gelombang di mana ya saya lupa. Itu ada yang radio yang berkonsep AI. Jadi semua sudah automation, penyiarnya hilang. Makanya sebenarnya dari sisi radio itu agak mengerikan dari sisi penyiaran. Memang sudah banyak radio yang sudah tidak meng-hire atau menyewa penyiar secara langsung. Makanya mungkin sudah hilang profesi penyiar.
ada satu radio Tangerang yang punya pemerintah juga. Saya sebenarnya sempat jadi pengembangnya di sana sama Pak Heri Kuswara waktu itu. Jadi awal-awal saya Tangerang Kabupaten kalau nggak salah. Tangerang Kabupaten itu yang di pusat kotaan, di kantor-kantor itu sebenarnya ada radio Tangerang Kota itu kabupaten. Itu awalnya kami dari Pustekop hadir untuk mengolahnya. Tapi yang jelas kayak gitu Kang Epi, ini bisa dimanfaatkan dengan AI pula untuk pengisian suara, untuk momen-momen pencarian konten, bisa sekali. Itu mungkin Kang Epi supaya lebih menarik ya. Maka saya butuh masukan juga. Betul. Gimana Kang Epi? Iya, nanti kalau ada tindak lanjut lagi terkait ini, Mas Agung siap-siap kami hubungi lagi. Siap. Ya. Jadi memang benar kayak kita harus pilah-pilah bagaimana yang kita akan mulai dulu. Jadi ini saya akan sesi ini gambaran umumnya saja. Masih banyak gudang yang belum dibuka nih Bapak Ade. Betul. Jawaban dari Bapak tadi untuk Kang Epi sekaligus menjawab pertanyaan Kang Sukma ya. Dari penyajian konten. Nah, bisa dibantu dengan teknologi AI. Ada teman saya ajak gabung. Mungkin izin sekilas boleh bicara. Ada Mbak Yanti Andrea yang juga jadi penyiar. Silakan, selamat datang Mbak Yanti. Dan juga bukan mantan penyiar sih karena masih siaran ya. Dulunya jam terbangnya ke sana kemari. Mungkin mangga Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti. Masih bisa connect sudah. Nanti Andrea dulu di Radio Sinta, juga di Pop FM banyak sih. Yang suara edukasi IG juga masih di-handle Mas Agung nih? IG kami masih menghandle. Oke. Nanti kalau butuh teman-teman untuk membersamai, boleh hubungi kami di sini Mas Agung. Iya, betul sekali. Konten-kontennya juga boleh kok. Konten-kontennya juga boleh diolah karena memang dari BLPT yang akan di-mix itu suara edukasi dan TV edukasi. Ini jadi spoiler ya. Itu tetap akan dihidupkan tapi sisi kontennya akan di-combine masuk ke rumah belajar. Doakan saja. Amin. Silakan Ibu Yanti. Sudah bisa mute audionya. Atau sambil menunggu kita ini ada boleh informasi dari Ibu Bayu Handayani. Radio sebagai alternatif media pembelajaran sangat menarik untuk dipelajari lebih mendalam lagi nih. Lanjut di sesi berikut untuk praktek langsung biar punya produk hasil webinar. Wah, keren. Sudah ada yang request Bapak Ade. Mudah-mudahan para duta dan sahabat teknologi bisa diberikan kesempatan untuk mempopulerkan media audio ini dengan konten-konten yang bisa mengalahkan media visual ini yang lebih populer. Hebat dari Bapak Wawan. Monggo dilanjut dengan pertanyaan berikutnya sambil menunggu Ibu Yanti present. Izin Ibu. Silakan. Ya Pak Ade, jadi mungkin satu hal utama ya dari audio itu ketika di bahasa sehari-hari saja, kita kan masih konvensional tuh yang pakai mic halo-halo dan lain sebagainya. Anak-anak itu unik, bahkan mereka akan hafal, wah ini suaranya Bulan nih, ini suaranya Pak ini. Nah sebetulnya nilai utama dari audio itu jadi keintiman ya, jadi semakin sering kita bahkan tahu gitu tuh, walaupun kita sepintas lalu, jadi daya mendengar kita, terus pemahaman kita juga semakin tajam. Nah umumnya anak-anak zaman sekarang itu dia menyimak, setelah menyimak apa ya Bu tadi itu apa tuh, nah itu. Nah dengan audio yang baik yang tadi seperti kan Bu Nunung bilang, wah dari suaranya menarik, disiapkan dengan sumber-sumber yang menarik lah pokoknya, ada kayak profesional gitu. Saya percaya sih ini akan menjadi sebuah media yang akhirnya meningkatkan
daya nalar dan imajinasi anak-anak. Karena tidak semua guru storytelling-nya bagus gitu kan, gaya berbicara terus dan lain sebagainya. Nah, dengan dibantu media audio yang sudah tersedia, apalagi yang sudah tersedia ya. Kalau misalnya kata Pak Sukma, aduh kalau bikin konten ini kayaknya lumayan berat nih. Tapi ketika radio edukasi punya koleksi yang banyak dan itu tetap berjalan, itu rasanya cukup sih Pak memanfaatkan yang ada itu. Tinggal bagaimana guru diberitahu atau clue-cluenya. Untuk peserta didik yang besar mungkin yang SMA mungkin dia student agency-nya ya Pak ya. Kita buat challenge tantangan. Yo kamu bisa nggak bikin misalnya semacam cerita balada bersambung dan lain sebagainya. Bagaimana seorang guru kita bisa memantik hal-hal tersebut. Nah untuk kami yang di sekolah dasar sih mungkin lebih ke menanamkan kecintaan mendengarnya itu kan kayak kalian tuh punya dua nih tanya nih gitu. Kita tuh punya kesempatan berbicara itu usahakan sedikit ya setelah kita banyak mendengar gitu. Nah itu penting banget sih menurut saya untuk generasi hari ini tuh punya hal-hal seperti itu. Biasanya mereka nggak sabar. Ayo Bu, saya mau ngomong dan lain sebagainya, nggak sabar. Tapi dia belum mendapatkan informasi yang utuh. Nah itu perlu dilatih bersama oleh kita. Melalui audio ini bisa jadi jawaban juga sih menurut saya melalui kegiatan ini saja. Oh iya gitu anak-anak tuh udah bisa nandain ini suaranya siapa ini. Oh berarti karena keintiman itu ya, kedekatan itu dan itu yang dimiliki oleh suara gitu. Kayak kita sekilas oh itu Zainuddin MZ dan lain sebagainya gitu seperti itu ya. Ya betul sekali. Ya, gitu. Setuju tuh Bu Wulan. Culan, setuju banget. Real yang saya alami nih, Pak Ade, jujur aja saya kurang banyak mendengar radio. Ya, ada faktor kesibukan bukan tidak suka. Ya, betul. Tetapi sekali tadi mendengar, Culan, apalagi kalau kontennya dongeng yang luar biasa untuk anak-anak, saya yakin anak-anak bener-bener pinisirin bener deh. Saya aja pengen mencoba lagi Pak, bener-bener luar biasa itu. Baru saja mendengar musik gitu yang biasa saya dengar ya Bapak ya. Lagu siapa Bapak tadi? Saya lupa. Tadi kebetulan saya putar We Are The World sih. We Are The World. We Are The World ya. Jadi luar biasa itu suaranya. Nah apalagi ditambah dengan konten-konten yang lebih mengena ke siswa. Karena ini belum dicoba aja ya, Culan, Kang Epi. Betul, belum coba. Tapi saya sudah mencoba, baru dengar lagu aja segitu tertariknya. Kayaknya nikmat banget ini. Dengar suara Bruno dan suka lagu format apa Bruno? Pop? Apa saja. Apa aja. Apa saja saya suka. Apalagi saya hidup di zaman kelahiran tahun 70 ya. Ya lagu-lagu lawas, barat, pop Indonesia itu luar biasa. Legend semua. Nanti udah bisa gabung? Insya Allah. Open mic? Siap. Dia tadi bilang sebenarnya baterainya lagi lowbat 5%. Iya. Kalau bisa apa namanya? Oke, ada lagi mengalahkan suara YouTube ya Pak Ade? Kalau YouTube saya malah justru mengalahkan luar biasa. Iya, mengalahkan. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:14. Apabila tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat. Halo. Dan Assalamualaikum. Ternyata ada Ibu Yanti sudah hadir. Monggo Bu Yanti. Aduh, saya kaget ini. Soalnya nggak siap ininya, apa namanya perangkatnya nih. Baru selesai pekerjaan. Gimana? Mungkin Mbak Yanti bisa cerita bagaimana sih dulu begitu radio bisa begitu berjaya ya. Artinya ada pengalaman singkat mungkin bisa di-share sebelum kita tutup. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa hadir di sini di antara ibu-ibu cantik
dan aduh bapak-bapak keren nih di sini nih ya. Terima kasih Mas Ade yang sudah mengundang. Jadi memang pengalaman, kalau ditanya pengalaman, saya itu siaran dari tahun 85 ya. 85 ya. Waduh udah tua banget ya berarti ya gitu kan. Tua banget. Jadi dulu tuh setelah lulus SMA ceritanya saya sempat kuliah, lagi kuliah tiba-tiba ada lamaran di Radio El Sinta, dicari yang harus S1. Karena memang satu-satunya radio saat itu El Sinta mau merubah persepsi orang bahwa penyiar itu radio itu tempat main-main gitu. Akhirnya dicarilah orang yang memang sudah pengalaman, dicarilah orang yang sudah S1 gitu. Nah, saya baru lulus SMA, baru terus kuliah baru tingkat 1, saya coba melamar, itu kan nekat banget gitu kan. Akhirnya ternyata saya dipanggil, alhamdulillah setelah itu saya melewati masa-masa yang ya kaget lah gitu, karena pengalaman saya waktu itu saya hanya belajar sebagai MC waktu itu. Nah ternyata kok ternyata enak ya jadi penyiar itu gitu. Nah dari situ saya mulai ditarik ke Radio Top FM, terus dari Top FM kebetulan dia network, satu-satunya radio yang saat itu memiliki networking 11 radio di seluruh Indonesia. Jadi suara saya ada di mana-mana tuh. Saya kaget juga loh pas saya lagi ke Makassar kok ada suara saya gitu. Saya ke Bali kok ada suara saya gitu. Itu padahal itu masih zaman dulu ya yang belum ada teknologi gitu. Tapi ya itu radio betul-betul menggema gitu ya, yang orang tuh semua seneng gitu. Nah yang sekarang kalau melihat perkembangan radio sekarang itu kok makin hancur gitu ya untuk radio yang FM-nya gitu ya, yang konvensional. Jadi perubahan ini yang dimanfaatkan oleh saya dan tim, akhirnya mencoba untuk membuat satu radio dengan teknologi baru, yaitu radio streaming. Nah, itu Mas Ade tuh ahlinya gitu. Jadi akhirnya saya coba, ayo kita sama-sama, saya rekrut teman-teman yang memang dulu pengalaman di bidang broadcast, kebetulan bukan hanya radio, tapi kita udah ke TV juga, ayo kita sama-sama di masa-masa yang yang sudah 50 something gitu kan bisa ikut siaran kembali. Itulah pengalaman saya, Ibu Nunung ya seperti itu Ibu. Hanya segitu. Luar biasa. Jadi bisa dibilang menurut saya dulu masih SMP, mereka sudah bekerja gitu loh ya. Jadi saya dulu nongkrong di radio itu sangat sangat sering membaca kaset-kasetnya, merekam lagu-lagunya gitu untuk saya pasti lebih duluan dibanding teman-teman saya gitu. Ya, saya lalu akhirnya bergabung gitu salah satu tim. Makanya ya terbuat itu sebenarnya nanti saya nyusul di sini. Oke. Oke. Bapak Ade dan Bu Yanti ini orang hebat benar-benar ini ya. Ya Bu, kebetulan jalannya ke situ. Iya, alhamdulillah ya bisa memanfaatkan waktu kita dalam situasi yang baik gitu ya Bu ya, dan bermanfaat untuk masyarakat. Bagaimana? Insya Allah. Masih ada yang akan disampaikan Bu Yanti, Bapak Ade? Ya cukup kalau saya ya. Aduh saya jadi ini nih nggak enak nanti jadi berlama-lama. Oh tidak apa. Sekarang bahagia mendapatkan keluarga baru yang sangat kompeten di bidang suara edukasi ini ya. Barangkali nanti ada next time untuk progres
ke arah pemanfaatan dalam pembelajaran yang lebih optimal. Kami tunggu Iya, waktunya insya Allah. dan planning dari Kang Epi bagaimana nanti untuk melanjutkan sesi paparan ilmu yang akan kita siap terima anytime. Gitu. Oh, iya Bu. Kenapa Bu Yanti? Silakan. Oh begitu. Kerja Baik. kali, silakan. Maaf, ini Oh iya, kayaknya. tidak apa. Bu Yanti Silakan, Banten silakan. juga loh. Iya. Darah Baik. Banten. Ada yang Iya. orang Banten nih. Emang komunitas Banten nih Mbak Yanti? Oh gitu, ya Kita saya ini Banten semua ini. dari Banten Banten. semua. Oh gitu. Ini semua orang Wah, Banten, mayoritas saya orang pulang Banten. kampung ini berarti nih. Ya, bahkan ada teman saya yang satu grup. Kami belajar dari Lampung, ini Bapak Cari dari Bangka hadir malam ini. Saya ajak untuk ikut menyimak materi. Oh iya. Iya, terima kasih Iya. pada teman-teman yang jauh sudah bersedia hadir ya. Baik. Alhamdulillah. Ya, karena waktu sudah menunjukkan waktu pukul 21 lewat lebih banyak. Biasa tak bosan-bosannya kami mendengarkan paparan dari Bapak Ade dan tambahan dari Ibu Yanti. Ingin sekali kami masih bertemu untuk sesi berikutnya. Di Boleh. sesi yang menjelang tengah malam ini, kami semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ade dan Ibu Yanti yang telah menemani kami dari pukul 7.30 hingga 21.22. Semoga apa yang diberikan sebagai sharing ilmunya kepada kami bisa diaplikasikan dan sangat-sangat bermanfaat untuk kami. Baik, kita masuk ke sesi penutup ya. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, boleh saya berpantun dulu? Silakan mangga. Ya, satu pantun sebagai closing ya. Sungai Citarum airnya bersih. Cakep. Rumah gubuk dari kayu ulin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian semua hadirin. Tepuk tangan buat narasumber kita, Bapak Ade. Terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang telah kita jalankan, kita lakukan pada malam hari ini, memberi keberkahan buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live. Oh ya, untuk nomor telepon mangga silakan mungkin.